tahun 2012 jam 1:10. Kali ini ada dua kisah yang hendak ku ungkap. Pada tanggal 14 April tahun 2012 untuk jamnya tidak bisa aku sebutkan ya. Pagi hari ketika sedang menulis terdengar berita dari Trans TV tentang pelepasan dirut dari Trans TV. Ada satu sosok yang menarik perhatianku ketika sekilas aku mencoba untuk mengarahkan kepalaku ke TV sambil menulis. Ada sosok yang membuatku menarik perhatianku dan kemudian menggerakkanku untuk merekamnya dari dari awal rekaman hingga akhir. Tubuhku tuh memberikan tanda, muncul juga siratan, memberikan tanda cukup kuat ya, dan itu bermenit-menit. Siratan ini sayangnya tidak aku dokumentasikan karena aku begitu terpukau dengan tayangan tersebut. Trans TV menayangkan berita pelepasan dirutnya yang suasananya mengharu biru ya. Terlihat lautan manusia di sekeliling beliau yang berusaha untuk mendekati beliau untuk memberikan salam ketika beliau sedang menuju ke mobilnya untuk meninggalkan Trans TV. Nah, bersamaan dengan itu terdengar raungan sirene yang membuat suasana lebih mengharu dan membuat suasana menjadi aku jadi ikut terharu. Terlihat betapa beliau itu disayang begitu banyak orang di lingkungannya, yang tampak seperti itu. Begitu mereka banyak yang merasa kehilangan dengan kepergian beliau dari Trans TV. Tentang nama, beliau bernama Wisnu Tama. Tentang nama ini sebenarnya aku seorang pengingat nama yang buruk. Kerabat atau family ataupun tetangga yang sudah bertahun-tahun ku kenal, ironis banget ya, belum tentu aku bisa tahu nama mereka. Kalaupun disebutkan, itu tidak ada dalam memoriku, langsung hilang. Bila seseorang berkenalan kemudian menyebutkan namanya, dalam bilangan detik nama tersebut akan terhapus dari memoriku. Tapi untuk nama Wisnu Tama ini spesial banget ya, bisa melekat, satu kali diucapkan langsung melekat. Setelah selesai melihat tayangan tersebut, aku sudahi kegiatan menulis dan kemudian aku segera bergegas keluar rumah untuk satu keperluan. Selama di jalan itu aku mendengarkan rekaman videoku, beberapa rekaman melalui handphone dengan menggunakan handsfree. Handphone itu sendiri kumasukkan dalam saku celana jeansku. Kegiatan itu kusembunyikan agar tidak terlihat oleh orang di sekelilingku di jalan. Nah, selama di jalan tersebut, pikiranku itu seperti teraduk, teringat oleh sosok yang tadi aku lihat. Aku merasa sepertinya aku kenal banget sama ini sosok. Aku kenal sosok ini sepertinya dekat dengan aku. Sementara sejujurnya aku baru tahu tentang beliau. Aku baru kenal beliau di tayangan tersebut, dalam arti kenal baru tahu, baru lihat beliau. Tapi itu tadi sebenarnya sudah lama kenal. Nah, sampai di rumah kembali setelah selesai dengan kegiatanku di luar, aku mencoba mencari mencari catatan. Rasanya aku pernah mendokumentasikan sosok tersebut. Aku mencari di antara ratusan, bahkan mungkin jumlahnya ribuan fileku ya. Kutemukan di dalam note siratan, rupanya
pada tanggal 15 Desember, aku sedang mencoba membaca pikiran ingatanku. Pada tanggal 15 Desember tahun 2011 pada jam 19:07, sempat melihat Trans TV yang menyiarkan tentang acara ulang tahunnya. Ditayangkan ada kegiatan para kru TV dari awal pembuatan acara ulang tahun hingga berakhir. Nah, dalam tayangan itu ada satu sosok. Ketika aku melihat sosok tersebut, tubuhku memberikan tanda yang sangat kuat, disertai munculnya siratan. Nah, siratan tersebut segera ku catat dalam not siratan, ku save dan ku dokumentasikan. Aku baru tersadar ya pada tanggal 14 tersebut ya, bahwa sebenarnya sosok ini rupanya adalah Dirut. Beliau inilah Wisnu Tama. Mantas kok aku merasa dekat ya, karena rupanya sudah aku dokumentasikan. Oke, untuk kisah yang pertama aku usaikan dulu, ada kisah berikutnya. Kisah berikutnya ini pada tanggal 17 April 2012 jam 5:45 pagi hari. Biasa sambil menulis, aku menyaksikan TV sekilas karena tiba-tiba aja perhatianku tuh aku seperti didorong untuk melihat acara TV. Di situ ditayangkan satu sosok tokoh yang sedang berjalan. Sayangnya aku melihat berita yang terakhir, bukan berita, tayangan yang terakhir. Aku tidak menyimak beritanya, jadi aku tidak tahu beritanya itu apa yang sedang diberitakan apa. Tapi sosok ini, kulihat beliau sedang berjalan dan terlihat baik-baik saja di TV. Tapi pada saat melihat tayangan tersebut, melihat sosok tersebut, tiba-tiba muncul siratan tanpa tanda ya, tidak ada tanda di tubuhku, muncul siratan dan segera aku masukkan ke dalam not siratan. Aku tidak ingin menyia-nyiakan waktu dan berusaha setiap ada muncul siratan atau penampakan, berusaha untuk ku dokumentasikan, ku catat dalam note agar tidak terjadi selisih waktu yang panjang pada saat munculnya siratan atau pada saat munculnya penampakan dengan pada waktu mencatat atau mendokumentasikan kisahnya. Nah, sebenarnya kalimat siratan yang muncul adalah ini jadi kalimat siratan yang murni ya, bahwa beliau akan segera berpulang pada keesokan harinya. Jadi ini pada waktu itu tanggal 17 ya, kejadiannya tanggal 17, kalau keesokan harinya berarti tanggal 18. Nah, kalimat asli ini terasa sepertinya kasar dan terlalu menohok, terasanya tidak nyaman tidak nyaman aja. Kemudian kalimat tersebut aku koreksi dengan yang lebih ini aja, lebih nyaman, yang lebih kurasa lebih halus ya. Jadi kutulis tersirat beliau akan segera berpulang dalam bulan ini. Bulan ini berarti bulan April. Nah, sudah ku save, sudah ku foto, ku screen capture. Kemudian aku lupakan seperti biasa. Pada tanggal 18 April, keesokan harinya, jamnya aku lupa jam berapa. Sekilas aku aku mendengar berita TV. Hanya saja berita itu sudah bagian akhir, karena kebetulan memang aku sedang terburu-buru karena ada satu aktivitas yang lebih penting yang harus ku selesaikan, sehingga tidak cukup waktu untuk menyimak. Pada saat itu diberitakan bahwa beliau berpulang pada hari tersebut, pada tanggal 18 tersebut, pada kemarin. Nah, spontan aku teringat oleh siratan yang kutulis sehari sebelumnya. Oke, jadi sosok yang kutulis atau yang tersirat
yang tersirat pada tanggal 17 itu hmm, apa namanya, siratan pada tanggal 17 itu terjawab di tanggal 18. Di sini yang hendak aku kemukakan dengan dua kisah ini, di mana ketika siratan muncul atau penampakan muncul, kalimat pertama yang muncul sebagai siratan itu adalah kalimat murni ya, kalimat yang sebenar-benarnya, itu kalimat milik dari siratan tersebut. Sayangnya kalimat milik siratan ini seringkali itu tidak terasa layak untuk ditulis secara gamblang, rasanya terlalu kasar, sehingga aku harus mencoba untuk mengoreksi, tapi setidaknya makna dari siratan tidak berubah ya. Nah, itu tadi aku menghilangkan kata pada keesokan harinya. Ku ganti dengan beliau akan segera berpulang dalam bulan ini. Dan siratan pada tanggal 17 Agustus pada tanggal 17 April 2012 terjawab di tanggal 18 April 2012. Apa hubungannya dengan kisah yang pertama, kisah pada Pak Wisnu Tama? Di sini sebenarnya sama saja. Pada kasus siratan beliau, Wisnu Tama itu ada siratan yang muncul. Awalnya dengan tanda yang begitu kuat masuk ke dalam tubuhku, dan kemudian disertai dengan siratan, dengan ada kalimat siratan awal. Nah, kalimat tersebut sempat ku koreksi sedikit agar lebih nyaman di telinga, supaya lebih halus ya. Nah, itu sudah ku save, sudah ku dokumentasikan. Sayangnya kalimat tersebut langsung kumasukkan ke dalam ke dalam sampah sebentar, ke dalam recycle bin, karena aku merasa itu sudah nggak berlaku gitu. Tapi ada gantinya yang isinya sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang kalimat siratan koreksi yang pertama. Karena aku merasa sebenarnya peristiwanya itu belum terjadi, akan terjadi nanti, itu keyakinanku, sehingga aku menulis ulang dengan kalimat yang jauh lebih halus, dan siratan tersebut terjawab di bulan April tanggal 14. Jadi ada waktu berapa bulan? Dari Desember ke April. Oke, sebenarnya apa dari dua kisah ini? Aku tidak menjelaskan bahwa siratan awal yang muncul adalah siratan yang murni. Kalimat awal yang muncul itu sebenarnya kalimat yang murni. Hanya saja, seringkali aku harus merubah agar terdengar lebih halus. Itu saja. Untuk bagi keluarga yang mengalami peristiwa duka cita atas berpulangnya beliau, aku tidak perlu menyebutkan di sini, tapi sempat kudokumentasikan. Nanti suatu saat akan kupublish kalau keluarganya tidak berkeberatan. Untuk keluarga yang ditinggalkan oleh tokoh tersebut, oleh beliau, aku mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Semoga arwah beliau mendapatkan tempatan yang layak di sisi Allah, dan bagi keluarga yang ditinggalkan mendapatkan ketabahan.